Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Arizal Givari dari kelas Perdagangan Internasional kelas A angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan eh, materi ekspor dan impor dengan komoditi kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian. Oke, untuk pertama, apa itu komoditi kimia dasar organik? Kimia dasar organik adalah suatu senyawa karbon yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah atau gam, seperti asam alufamad, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, furfukal, serbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian, termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya. Oke, untuk nilai tambahnya sendiri, yang pertama menjadi bahan kimia dasar organik dari hasil pertanian. Yang kedua ada kayu dan getah diolah menjadi zat asam seperti asetat, sitrat, benzoat, dan alufamad. Yang ketiga adalah diolah menjadi bahan kimia organik lainnya seperti fatty acid, fatty alcohol, furfukal, dan serbiol. Asal komoditas kimia organik ini sendiri berasal dari yang pertama ada dari Serang, Provinsi Banten, yang kedua dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Negara tujuan ekspornya ini sendiri untuk kimia organik dari dasar bahan pertanian ini ada ekspor ke Tiongkok, Belanda, Amerika Serikat, Malaysia, India, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Jepang, Jerman, dan ada beberapa negara lainnya. Nilai ekspornya sendiri bisa kita lihat di tabel di sini. Yang di bagian atas ini adalah berat bersih, dan di bawah ini ada nilai FOB US 1 juta US dollarnya. Dan di sini saya mengambil datanya tidak semua, jadi dari tahun 2017, 18, 19, 2020, 2021. Ini penjelasannya. Pertumbuhan ekspor bisa kita lihat dari data tadi atau data yang ada di bawah sini. Pada tahun 2018 meningkat sekitar 30,6%. Kemudian di tahun 2019 menurun sekitar 2,2%. Pada tahun 2020 kembali menurun sekitar 19,5% dan pada tahun 2021 meningkat kembali sekitar 18,6%. Hasil pertumbuhan ini saya dapatkan dari data tersebut dan saya hitung kembali menggunakan rumus penurunan dan kenaikan persen. Oke, kita lanjut. Komoditi terhadap negara. Penerimaan negara tahun 2021 dari kimia dasar organik yaitu sebesar Rp 61,71 triliun. Pada tahun 2022 sebesar 108,82 triliun. Penerimaan negara melalui sektor kimia dasar organik ini cukup besar dan mengalami kenaikan yang cukup pesat. Dikarenakan banyak negara yang membutuhkan bahan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian ini. Lanjut, cara menjaga kontribusi. Yang pertama, harus mendukung segala kegiatan ekspor komoditi kimia dasar organik. Yang kedua, agar pemasukan negara tidak berkurang, tidak boleh ada yang namanya pelanggaran di dalam ekspor ini. Yang ketiga, harus dibangun suatu kebijakan dan terobosan baru terkait dengan pelaku ekspor komoditi kimia dasar organik hasil pertanian ini oleh pemerintah, dengan harapannya agar terorganisir secara baik dan matang. Lanjut, negara impor. Bahan kimia organik dalam kategori komoditi dengan kode HS29 ini, Indonesia mengimpor komoditi ini dari wilayah Samudra Hindia Inggris, dan komoditi ini berada di urutan pertama. Indonesia mengimpor sebanyak 18.000 US dollar pada tahun sebelumnya. Indonesia tidak mengimpor sampai sebanyak itu. Jadi tahun sebelumnya Indonesia hanya mengimpor sebanyak 2.000, kemudian naik pesat ke 18.000 US dollar. Dan kode HS dari kimia organik ini adalah 29, kode HS 2 digit. Nilai impor. Pada tahun 2020 tercatat bahwa Indonesia mengimpor bahan kimia dasar organik ke Samudra Hindia Inggris sebanyak 2.000 US dollar. Kemudian di tahun 2021 meningkat drastis hingga 18.000 US dollar atau naik sebesar 800%. Nilai impor. Nah, di sini saya mengambil 5 tahun belakang, 2017, 18, 19, 20, 21. Dari nilai impor ini bisa kita lihat bahwa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi impor si komoditi ini itu mengalami peningkatan. Pada tahun terakhir di 2021, nilai impor meningkat drastis dari tahun sebelumnya di 2020. Jadi impornya itu semakin besar.
Saran, impor kimia dasar organik ini tetap diperlukan oleh negeri sebagai bahan kimia yang sangat dibutuhkan oleh para perusahaan-perusahaan yang ada di negara, juga kebutuhan laboratorium zat-zat yang cukup memegang peranan dalam penelitian di Indonesia. Yang kedua, kita harus melakukan self-production bahan kimia organik hasil pertanian ini dan tidak terlalu mengandalkan impor dari negara lain yang mana terus meningkat tiap tahunnya. Yang terakhir, perlu meningkatkan ekspor komoditi kimia organik ini ke negara-negara lain. Lanjut, di sini ada neraca ekspor impor. Kita bisa melihat bahwa impor sebesar 2,60 miliar US dollar yang ekspornya adalah 1,32 miliar US dollar. Bisa kita lihat di sini sangat-sangat berat sebelah timpang ke impornya. Impornya lebih besar di 2,60 miliar US dollar. Sedangkan ekspor hanya 1,32 miliar US dollar. Kesimpulan, impor kimia organik di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan ekspor. Ekspor kita di kimia organik masih kurang. Kita masih sangat bergantung pada impor. Yang terakhir, harus adanya gebrakan baru untuk meningkatkan ekspor komoditi ini. Karena komoditi ini penting dan juga mempengaruhi pemasukan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.